all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Wilayah kekuasaan dinasti Idrisiyah berada di Maghribi Maroko. Dinasti Idrisiyah didirikan oleh salah seorang pengaji Syiah bernama Idris bin Abdullah pada tahun 789 Masehi. Ia pernah ikut ambil bagian dalam perlawanan keturunan Ali di Hijaz terhadap orang-orang dinasti Abbasiyah pada tahun 786 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Idris I bin Abdullah, cucu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang merupakan dinasti pertama beraliran Syiah, terutama di Maroko dan Afrika Utara. Sultan Idrisiyah terbesar adalah Yahya IV, yang berkuasa pada tahun 292 Hijriah atau 905 Masehi hingga 309 Hijriah atau 922 Masehi, yang berhasil merestorasi Volubilis, kota Romawi, menjadi kota Fes. Nah, dinasti Idrisiyah berperan dalam menyebarkan budaya dan agama Islam ke bangsa Berber dan penduduk asli. Dan dinasti Idrisiyah meninggalkan Masjid Karaliyin dan Masjid Andalusia yang didirikan pada tahun 244 Hijriah atau sama dengan tahun 859 Masehi. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh setelah ditaklukkan oleh dinasti Fatimiyah pada tahun 374 Hijriah atau sama dengan 985 Masehi. Kemudian kita akan membahas tentang dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimah sendiri adalah sebuah dinasti yang berkuasa di Afrika Utara dan Timur Tengah antara tahun 909 hingga 1171. Dan pendiri dari dinasti Fatimiyah adalah Said ibnu Husain yang ingin menandingi Bani Abbasiyah yang beraliran Sunni. Dinasti Fatimiyah berdiri ketika kelompok Ismailiyah, sebuah gerakan golongan Syiah, pengaruhnya menyebar di Yaman, Suriah, Afrika Utara, dan Mesir. Setelah menguasai Mesir, dinasti Fatimiyah mendirikan pusat pemerintahan di Kairo. Dinasti Fatimiyah mengalami masa kejayaan saat berada di bawah pimpinan Khalifah Al-Aziz pada tahun 975 hingga 996. Kala itu, dinasti ini mengalami kemajuan di berbagai bidang, salah satunya adalah kebudayaan Islam. Bukti kejayaan kebudayaan Islam pada masa dinasti Fatimiyah adalah berdirinya Masjid Al-Azhar yang pada saat itu difungsikan sebagai pusat kajian Islam dan ilmu pengetahuan. Gambar dari masjid ini dapat kalian lihat pada gambar di kanan atas.
Selain itu, keberadaan pusat keilmuan Darul Hikam atau Darul Ilmu menjadi salah satu bukti perkembangan keilmuan pada masa dinasti Fatimiyah ini. Perkembangan dinasti Fatimiyah pada bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi dan sosial, dinasti ini mengalami kejayaan dengan adanya hubungan dagang dengan berbagai wilayah di dunia serta membangun sentra industri, kapas, sulam, dan ukiran. Perkembangan di bidang militer. Pada bidang militer, dinasti Fatimiyah memiliki tentara yang kuat di Mesir maupun di Tunisia, dan dibangun angkatan laut di pantai Mediterania. Selain dinasti Idrisiyah dan Fatimiyah, ada juga dinasti Samaniyah. Berdirinya dinasti Samaniyah bermula dari pengangkatan 4 orang Saman yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk menempati jabatan gubernur di wilayah Samarkand, Pirgana, dan Sas. Wilayah tersebut ketika itu berada di bawah pemerintahan Tahiriyah yang masih dipercaya oleh Abbasiyah menjalankan pemerintahan. Latar belakang dari berdirinya dinasti Samaniyah didorong oleh kecenderungan bangsa Iran yang ketika itu ingin terlepas dari kekuasaan Baghdad. Sehingga dinasti Samaniyah menjadi representasi dari hasrat masyarakat Iran yang kala itu ingin merdeka. Di sisi lain, orang yang pertama kali mencetuskan pendirian dinasti Samaniyah adalah Nasr ibnu Ahmad, cucu tertua bangsa Saman yang merupakan bangsawan Bak Zoroastrian. Pendirian dinasti baru ini dicetuskan di Transyoxiana. Pada awal pemerintahannya, dinasti Samaniyah ini berhasil menjalankan kekuasaannya dengan sangat baik. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan penguasa lokal dan seluruh masyarakat sekitar. Sehingga, berbagai kemajuan dapat dilakukan oleh dinasti Samaniyah, seperti di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan politik. Dinasti Samaniyah juga menjalin hubungan baik dengan dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ekonomi, yang cukup meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
Dengan kemajuan dinasti Samania, berhasil menciptakan kota Bukhara sebagai kota budaya dan ilmu pengetahuan yang terkenal di seluruh dunia. Dan mereka pernah mengangkat Ibnu Sina sebagai menteri di pemerintahannya untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, juga muncul nama ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Al-Fidausi, Umar Khayyam, Al-Biruni, dan Zakaria Ar-Razi. Walau telah mencapai puncak kekuasaannya, dinasti Samania tetap mempertahankan semangat mengutamakan memajukan bangsa Iran. Oleh karena itu, ketika banyak imigran Turki yang tinggal di wilayah kekuasaan Samania, mereka diberikan kebijakan yang cukup berat jika dibandingkan dengan bangsa Iran. Sebagai contoh, ketika mereka menjabat di pemerintahan, bangsa Turki akan langsung dicopot dari jabatannya. Hal tersebut membuat bangsa Turki geram. Akhirnya, dinasti Samania ini mengalami kehancuran setelah diserang oleh bangsa Turki. Ada juga sejarah tentang dinasti Tuluniyah yang tentu saja ceritanya tidak kalah menarik dengan 3 dinasti sebelumnya. Yuk, mari kita simak cerita tentang dinasti Tuluniyah ini. Dinasti Tuluniyah didirikan oleh Ahmad bin Tulun, seorang budak dari Asia Tengah yang dikirim oleh Panglima Tahir bin Al-Husain ke Baghdad sebagai persembahan untuk Khalifah Al-Ma'mun. Di Baghdad, Ahmad bin Tulun diangkat menjadi kepala pegawai istana. Posisi Ahmad bin Tulun yang semakin menguat membuat salah seorang kerabat khalifah merasa iri, yaitu yang bernama Al-Muwaffaq, yang akhirnya merencanakan penyerangan terhadap dinasti Tuluniyah. Sayangnya, rencana tersebut gagal dilaksanakan karena dinasti Tuluniyah memiliki pasukan yang tangguh dan terlatih.
Setelah kejadian penyerangan itu, Ahmad bin Tulun menderita sakit hingga akhirnya wafat pada usia ke-50. Kekuasaannya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Al-Qumarwaihi. Pada masa pemerintahan Al-Qumarwaihi, dinasti Tuluniyah berhasil mencapai masa kejayaan. Pada masa ini, berbagai prestasi telah diukirkan oleh dinasti Tuluniyah, salah satunya di bidang seni dan sastra. Pada bidang seni telah dibangun sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Ahmad bin Tulun. Selain masjid, dibangun juga sebuah bangunan istana bernama Istana Al-Qumarwaihi. Prestasi lainnya yang tidak kalah menarik ada pada bidang militer. Dinasti Tuluniyah mempunyai 100.000 prajurit yang sangat terlatih dan cakap dalam berperang. Dinasti Tuluniyah membangun benteng-benteng pertahanan yang sangat kokoh di setiap wilayah kekuasaannya. Pada masa itu juga dibangun banyak irigasi untuk menunjang pertanian yang terletak di lembah Sungai Nil. Setelah Al-Qumarwaihi wafat, terlihat tanda-tanda kemunduran dari dinasti Tuluniyah. Hingga pada akhirnya masa pemerintahan Thaiban bin Ahmad bin Tulun menjadi akhir dari dinasti Tuluniyah. Kemudian ada dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah didirikan oleh Hamdan bin Hamdun yang bergelar Abul Haijah. Wilayah kekuasaan dinasti Hamdaniyah berpusat di wilayah Mosul dan wilayah Halab.
keduanya cukup strategis. Pemerintahan Hamdaniyah di Halab terkenal sebagai pelindung kesastraan Arab dan ilmu pengetahuan Islam yang sangat tinggi. Pada masa pemerintahan dinasti Hamdaniyah di Halab, muncul tokoh-tokoh cendekiawan besar seperti Abi al-Fat dan Utsman bin Chini yang dikenal sebagai pengembang ilmu nahwu. Kemudian di bidang ilmu kesastraan terdapat beberapa cendekiawan besar, serta lahir juga seorang filsuf besar bernama Al-Farabi. Setelah meninggalnya Haijah, tahta kerajaan di Mosul beralih kepada putranya, yaitu Hasan bin Abu Haijah, yang kemudian diberi gelar oleh Khalifah sebagai Nasir ad-Daulah, dan Ali bin Abu Haijah yang diberi gelar sebagai Syaif ad-Daulah. Syaif ad-Daulah inilah yang berhasil menguasai daerah Halab dan Hims dari kekuasaan dinasti Iqtidiyah yang kemudian menjadi pendiri dinasti Hamdaniyah di Halab. Kemunduran dinasti Hamdaniyah disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, walaupun dinasti ini berkuasa di daerah yang cukup subur dan makmur, serta memiliki pusat perdagangan yang strategis, sikap kebaduiannya yang tidak bertanggung jawab dan destruktif tetap dilakukan. Karena sikapnya yang demikian, Suriah dan Aljazair merasa menderita akibat dari perang. Kedua, bangkitnya kembali dinasti Bizantium di bawah kekuasaan Macedonia yang bersamaan dengan berdirinya dinasti Hamdaniyah di Suriah. Hal ini menyebabkan dinasti Hamdaniyah tak bisa menghindar dari invasi wilayah yang dilancarkan oleh Bizantium. Faktor ketiga, karena adanya kebijakan ekspansionis Fatimiyah 28 ke Suriah bagian selatan. Hal ini melumpuhkan dinasti ini. Akhirnya, dinasti Hamdaniyah ini takluk kepada dinasti Fatimiyah pada tahun 394 Hijriah atau sama dengan 1004 Masehi. Yang terakhir ada dinasti Aghlabiyah. Aghlabiyah sendiri adalah sebuah dinasti Arab yang menguasai Ifriqiyah dan Sisilia sekitar tahun 800 sampai 909 Masehi. Pada saat itu, Ifriqiyah mencakup Tunisia, Aljazair Timur, dan Tripolitania. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin al-Aghlab yang merupakan seorang panglima militer setempat yang mengakui kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada tahun 800, Ibrahim mengambil kekuasaan atas wilayah Ifriqiyah di Tunisia. Ibrahim bin al-Aghlab adalah seorang keturunan pejabat militer Khurasan yang mengabdi pada dinasti Abbasiyah. Ibrahim juga berkarir di bidang militer dan ia meminta pada Khalifah Harun al-Rashid untuk menjadi penguasa Ifriqiyah pada tahun 800. Sebagai gantinya, ia wajib mengumpulkan pajak tahunan sebesar 40.000 dinar dan hak otonomi dalam pengelolaan wilayah tersebut. Penguasaannya atas wilayah tersebut tidak telah dicampuri oleh khalifah karena jarak yang begitu jauh antara Baghdad dan Afrika Utara. Ibrahim juga berhasil menekan pemberontakan Berber Kharijiyah serta para fuqaha atau hakim Maliki di Kairawan pada masa pemerintahannya. Penguasa ketiga Aghlabiyah dikenal sebagai Siyadatulllah I yang memulai penyerangan terhadap Sisilia pada tahun 827 untuk merebutnya dari tangan Bizantium. Dengan mengarahkan armada kapal perampas untuk menyerang kapal-kapal dagang musuh dan pantai-pantai Italia Selatan, Sardinia, Korsika, dan Alpen Maritim. Sehingga Aghlabiyah mampu melemahkan penguasaan Bizantium atas Laut Mediterania.
Pada tahun 868, Malta berhasil ditaklukkan. Dan 10 tahun kemudian, Sisilia juga berhasil ditaklukkan, tepatnya pada tahun 878. Sisilia tetap berada dalam penguasaan Muslim sampai dengan penaklukan Normandia pada abad ke-11 dan merupakan salah satu pusat penyebaran pengaruh peradaban Islam di Eropa. Menjelang akhir abad ke-9, kekuasaan Aghlabiah mulai mengalami kemunduran. Pemberontakan terjadi di Ifriqiya yang dilancarkan oleh suku Berber pertama yang mendukung penyebaran agama Syiah oleh Abu Abdullah yang merupakan seorang utusan Al-Mahdi Ubaidillah, sang perintis dinasti Fatimiyah. Upaya Aghlabiah untuk mengatasi pemberontakan tersebut maupun permintaan bantuan dari Abbasiyah tidak berhasil, dan penguasa terakhir Ziyadatullah III terusir ke Mesir pada tahun 909. Pada akhirnya, kekuasaan Aghlabiah jatuh pada tangan dinasti Fatimiyah. Dinasti Aghlabiah melakukan pembangunan di berbagai wilayah yang dikuasainya. Sebagai contoh, Ziyadatullah I membongkar kembali Masjid Agung Qairawan, kemudian Ahmad juga membongkar Masjid Agung Tunis, sementara para penguasa lainnya juga membangun pertanian dan saluran irigasi di wilayah Ifriqiya Selatan yang sebelumnya tidak terlalu subur. Hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.